informasi tersebut kita sudah mendapatkan sebelumnya. Kalau tidak salah pada 18 itu kan ada revolusi industri. Dulu ada efek rumah kaca ya, ada GRK, gasnya itu gas rumah kaca. Dulu tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi dulu malah menyebabkan suhu kita itu menjadi lebih hangat dan seterusnya. Dan ternyata seiring waktu berjalan itu memiliki dampak karena cahaya matahari tadi itu tidak bisa atau terperangkap ya di dalam atmosfer bumi di bawah, sehingga suhu itu perlahan-lahan semakin naik. Dan kita sudah menyepakati, bahkan juga menandatangani terutama Indonesia itu kita menjaga emisi maksimal 2%, ya. Kalau bisa 1%. Ya. Dari pemerintah ya tentunya sudah memberikan kebijakan berbagai hal itu di bidang pendidikan. Sekarang kita fokus bagaimana dengan pendidikan. Nah itu yang menjadi PR kita. Tentunya salah satunya tadi sudah disampaikan. Tentunya pendidikan iklim ini penting untuk kita terapkan salah satunya di kurikulum. Kenapa itu menjadi penting? Pola pikir itu dimulai dari pendidikan. Nah, pola pikir itu dimulai dari pendidikan. Anak harus kita beri informasi bahwa ke depan ya iklimnya akan seperti ini. Yang bisa mereka lakukan, tadi ketua alumni sudah menyampaikan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama mitigasi, yang kedua adaptasi. Hal ini yang realistis yang bisa kita lakukan saat ini. Apa itu mitigasi? Mitigasi itu bisa mencegah kerusakan lingkungan yang ada ataupun mempersiapkan sesuatu perubahan yang cepat. Seperti apa contoh konkret pendidikan iklim di sekolah, atau kalau saya boleh ambil contoh, kalau di pembelajaran mahasiswa ya barangkali penggunaan STEM, kemudian kita memperkenalkan energi alternatif, kemudian kita juga bagaimana mitigasi bencana khususnya di daerah-daerah yang rawan. Ya, itu juga salah satu bagian bentuk mitigasi. Bagaimana dengan di sekolah? Sampai itu juga bisa dilakukan. Kita perlu memberikan informasi kepada anak didik kita berkaitan dengan kondisi saat ini. Kemudian bisa memulai, jangan dikira ya sampah anorganis saja itu yang menyebabkan polusi udara atau yang menghasilkan CO2. Ternyata organik pun juga bisa menghasilkan. Ya, jadi ada gas metana hasil dari sampah organik. Hal kecil yang bisa kita sampaikan ke anak didik kita itu misalkan ketika makan, ya kalau bisa dihabiskan. Itu hal kecil yang bisa kita sampaikan. Ya, hal kecil itu bisa kita sampaikan. Jangan membuang sampah organik yang harusnya tidak menjadi sampah. Itu hal kecil yang bisa diletakkan. Selama ini kan konsepsinya sampah anorganik. Selama ini hanya sampah anorganik. Kemudian penyebab terbesar itu memang CO2, yang itu memang dari polusi kendaraan dan seterusnya, pabrik dan seterusnya. Namun organik ternyata juga bisa berdampak. Nah itu perlu kita dekati. Ketika diberi makanan, dihabiskan, tidak mengambil makanan berlebihan dan seterusnya. Kemudian juga tentunya pendidikan lingkungan lain. Karena tadi kepala dinas juga mensupport, ya. Saya pikir kalau di kami itu sudah memulai untuk mengurangi penggunaan listrik. Nah ini penting juga yang kadang-kadang tidak dipikirkan. Ya kita mulai untuk menggunakan energi alternatif. Misalkan di lampu jalan, kalau Bapak Ibu di Unima di kampus 2, 3 itu di depan semua sudah menggunakan sel surya.
Nah, di sini tentunya usaha kami dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon. Itu salah satu yang setidaknya mulai kita usahakan. Jadi kita ingin menjadi green campus ke depan. Harapannya seperti itu. Kemudian di pembelajaran tidak hanya di guru IPA sebenarnya, tidak hanya di guru PGSD, semua guru juga bisa memulai dari situ. Dari kedisiplinan, kemudian pendidikan karakter, itu juga sangat erat kaitannya dengan isu-isu, bukan isu ya, karena sudah terjadi sekarang. Ya, sudah terjadi. Ya. Bahkan dampak itu pun lari sampai ke, kita tahu masyarakat Indonesia itu sekitar 26% petani. Mungkin yang bapak ibunya tani ya, kalau malam hujan itu sudah musim. Karena apa? Kalau tidak kering pasti siangnya potensi untuk rusak padinya itu besar. Jadi kalau hujan malam itu kan berisiko. Nah sekarang ini kan sudah kemarin bahkan tahun 2024 itu kan sudah banyak kita alami cuaca ekstrim. Di situ pun gagal panen pun semakin banyak. Nah ini juga dampak. Nah di sini ketika pembelajaran yang ada di sekitar mereka itu kita ambil, kita tarik ke dalam kurikulum, itu juga akan bagus sekali. Jadi ada yang namanya literasi sains, itu juga bisa ditarik, ya, kita masukkan dalam kurikulum. Dan itu sudah kita mulai, ya. Jadi baik itu mahasiswa yang di IPA, khususnya di pendidikan IPA, pendidikan biologi, karena memang ada mata kuliah tersebut. Di pendidikan sekolah dasar itu ada juga mata kuliah IPA bagi kelas rendah maupun tinggi. Saya pikir itu perlu untuk kita integrasikan bersama, sehingga ketika pola pikir anak didik kita berubah, mereka sudah mulai untuk pembiasaan peduli kepada lingkungan, ya. Kemudian ke depan mereka sadar ternyata kita perlu untuk menghemat atau kita perlu menggunakan energi secara efektif. Saya pikir itu kita. Saya takut tadi Bapak sudah dimulai nih kalau Bapak tadi ya Pak ya, memulai dari bagaimana pengurangan energi listrik tadi. Saya juga disampaikan pula tadi oleh Pak Robert Jeffrey gitu bahwa Unirma ini sudah melakukan mulai nggak hanya di Mapel IPA sih sebetulnya, pendidikan tentang aware tentang iklim itu sudah disampaikan juga kepada mahasiswanya begitu ya Bapak. Terima kasih luar biasa sekali Bapak. Baik, selanjutnya kita akan ke narasumber kita kepada Bu Ririn gitu ya. Ibu tadi ketiga narasumber kita sudah menyampaikan luar biasa gitu ya, tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, menurut Bu Ririn nih sebagai dari perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, pendidikan iklim di daerah ini sepenting apa sih? Nih, Bu Ririn silakan Ibu. Jadi terima kasih Mbak Tanti, menarik sekali pertanyaannya Mbak Tanti. Jadi Bapak Ibu semua masih semangat J? Masih. Semangat karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, isu lingkungan terkait iklim. Jadi pendidikan iklim itu sangat penting sekali Mbak Tanti, karena ini menyangkut isu di skala global. Jadi kalau peringkat Indonesia itu kontribusi terhadap gas rumah kaca itu peringkat ke-7. Jadi luar biasa kita, sehingga pada perjanjian Paris itu kita dituntut untuk mengurangi 29% di 2030 gitu ya. Artinya ini ada data ini 1,3 miliar ton CO2 yang disumbangkan Indonesia, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu di mana saja kita berada. Namun dari Kementerian SDM sudah melaporkan bahwa target itu sebenarnya sudah hampir terpenuhi. Jadi untuk Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, jadi saya juga pengampu sekolah Adiwiyata Mbak, tapi di parameter sekolah Adiwiyata itu sudah tercantum bagaimana pendidikan iklim itu ada di dalamnya. Jadi tadi juga sudah banyak disampaikan
Jadi ada 7 parameter adiwiyata, ada 3 yang kaitan sama pendidikan iklim. 1, penanaman pohon di sekolah. Tentu saja kaitan penanaman pohon di sekolah itu terkait dengan bagaimana CO2-nya itu dapat terserap, ya kan? Kemudian bagaimana oksigen itu bisa dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua terkait penanganan sampah di sekolah. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya di parameter adiwiyata juga sudah disebutkan bahwa kita harus menangani sampah dengan mekanisme 3R. Ada reuse, recycle, ya. Nanti akan dijelaskan sama Bapak Imam nanti terkaitnya. Oke. Kemudian yang ketiga, parameter konservasi energi, Bapak Ibu. Jadi ini penyumbang energi ke gas rumah kaca itu memang cukup tinggi ya kita ya. Artinya dengan konservasi energi, artinya kita tadi juga sudah dijelaskan pada narasumber sebelumnya, kita bagaimana kita bisa menghemat energi dengan misalkan hemat listrik. Kemudian ya, kita harus menekan penggunaan bahan mentah listrik batu bara dan bahan fosil yang karena memiliki kontribusi besar terhadap litama. Jadi hal kecil yang kita lakukan itu baik di kantor, di rumah, di sekolah, saya yakin akan memiliki kontribusi besar terhadap penurunan gas rumah kaca. Luar biasa sekali. Dan alhamdulillah Mbak Tanti, ini sekolah adiwiyata kita totalnya kurang lebih 80 sekolah. Tapi kalau dari berapa sekolah Pak Selatan totalnya di Magelang 700 ini. Kita masih ada PR. Jadi totalnya ada 80 sekolah adiwiyata. Yang adiwiyata mandiri 1 sekolah, adiwiyata nasional ada 20 sekolah, adiwiyata provinsi sekitar ya 15, kemudian adiwiyata kabupaten sebenarnya adiwiyata kabupaten. Jadi saya berharap Bapak Ibu di sini juga memiliki semangat untuk menciptakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah, karena ini merupakan kontribusi kita untuk membantu pemerintah mengurangi gas rumah kaca yang menjadi penyebab kebakaran. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Peringkat 7 tadi bukan kebanggaan ya, bukan kebanggaan kita, tapi ini adalah PR yang luar biasa. Tidak hanya PR dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi utamanya Bapak Ibu guru ini memiliki peran yang sangat penting untuk mencetak anak-anak ini nanti, anak didik bersama tadi kalau pesan Profesor Martadi tadi bersama dengan orang tuanya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan ke Mas yang paling samping, Mas Aziz ya. Mas Aziz ini menurut Mas Aziz ini ya, sebagai Gen Z kalau saya bilangnya ya, menurut Mas Aziz iklim pendidikan itu yang ideal itu menurut Mas Aziz seperti apa sih? Oke, makasih Bu Tati. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, ini tadi udah banyak banget disampaikan ya sama narasumber yang lain tentang sebenarnya seberapa penting sih pendidikan iklim ini ya, terkait dengan krisis iklim untuk anak-anak sekarang gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya tadi kalau balik ke pertanyaan dari Bu Tati gitu terkait sebenarnya iklim pendidikan yang kayak gimana sih gitu yang ideal gitu ya ibaratnya ya. Jadi memang iklim pendidikan dan untuk pendidikan iklim itu saling terkait ya Bapak Ibu kalau aku menurutku gitu, karena ketika kita mau mengajarkan ke anak-anak tentang apa sih, karena kan itu yang dirasakan sama kita semua ya sekarang ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang dirasain dari krisis iklim? Boleh nggak? Apa yang dirasain dari panas ya Bu? Betul. Sekarang benar ya. Gitu. Terus banyak sampah dan segala macam. Nah itu tuh sebenarnya kan sangat dekat ya dengan kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita mau mulai membiasakan hal itu tuh membutuhkan iklim pendidikan yang emang bisa suportif sama pendidikan itu gitu, dimana bisa ada rasa aman untuk saling kolaborasi, rasa semangat untuk bikin karya dan berkontribusi langsung gitu, karena sebenarnya untuk
kontribusi langsung tuh menurutku sebenarnya nggak perlu menunggu sampai nanti gitu. Karena untuk dari sekarang aja sebenarnya murid-murid di sekolah tuh udah bisa banget untuk kontribusi tentang di krisis iklim tadi gitu. Salah satunya mungkin ya tadi yang sempat disampaikan oleh Kang Firman juga bisa lewat proyek K5. Jadi kita mempersiapkan anak-anak untuk bisa melihat langsung itu sebenarnya apa sih problem yang mereka rasakan hari itu, terus kira-kira apa yang bisa kita kontribusiin gitu. Jadi itu sih, jadi iklim pendidikan yang kolaboratif, yang aman, yang bisa mengencourage anak-anak untuk bisa langsung berdampak gitu. Jadi kemarin tuh Bapak Ibu kemarin ikut kelas semua kan ya? Ikut. Ada yang enggak sih mungkin ya? Ada yang enggak ya? Oke. Ada yang masih repot. Oke, siap. Nah kemarin tuh aku sempat ikut beberapa kelas juga sebenarnya, dan aku mendengarkan praktik baik dari guru-guru gitu ya. Ada yang melibatkan orang tua untuk proses pembelajaran di sekolahnya. Terus ada yang dari aspirasi muridnya juga, kayak kalau menurutmu kayak gini gimana ya? Kalau misalnya ada perlu ini, kamu maunya kayak gimana? Apa yang bisa kamu lakuin? Gitu. Aku dengar banyak banget kemarin cerita praktik-praktiknya Bapak Ibu yang seru juga ya. Nah, Saya tangkap sih Mas Aziz. Iya. Pesan dari Mas Aziz ini sebagai Gen Z gitu istilahnya ya. Kalau anak sekarang tuh butuh dikasih buat iklim pendidikan yang aman gitu tadi. Jadi dia merasa didengarkan, dia merasa dihargai pendapatnya kayak yang disampaikan di narasumber-narasumber yang sudah hadir di kelas-kelas yang kemarin nih Bapak Ibu, gitu ya Mas Aziz ya. Oke, terima kasih luar biasa Mas Aziz. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang nih narasumber terakhir kita sudah bersiap. Saya taruh di belakang sendiri karena memang ini pengennya saya kasih kesempatan nih buat narasumber kita ini untuk menjelaskan itu guys, sehingga nantinya agenda temuan pendidik ini benar-benar berdampak gitu. Pak Imam sudah siapkah Bapak? Oh dari tadi, mohon maaf Bapak. Baik, silakan Pak Imam, mungkin kurang lebih maksimal 20 menit Bapak ini untuk menyampaikan tentang materinya Bapak. Dari akhir Pak. Saya izin berdiri Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Mas Operator menyiapkan tayangnya, sejatinya saya ingin sampaikan kalau menyampaikan materi itu saya rata-ratanya 2 jam. Ini 20 menit, maka nanti silahkan penasaran kira-kira begitu. Wah kurang itu, kurang itu, tidak apa-apa. Baik, sudah dikenalkan, saya Imam Sutopo, sehari-hari tinggal di Kabupaten Tangerang, kabupaten terbesar ketiga di Indonesia dengan sekitar 4 juta penduduk. Semua orangnya nyampah. Saya diminta menyampaikan materi terkait sektor persampahan. Kemarin diterima panitia sejenak di SMP 1. Panitia bagian konsumsi sudah agak minggring begitu. Apa bahasa Indonesianya minggring gitu. Pak Imam, saya minta maaf, besok penyelenggaraan acara dengan 400-an orang, tadi disebutkan 500 ternyata, bahwa besok akan menimbulkan sampah. Ada yang belum membuka konsumsi snacknya? Oh, dari saya yang belum buka. Berapa timbul sampah dari konsumsi snack? 3 kali 500 sama dengan 1.500. Sampah masalah
hari ini panitia menyelenggarakan sebuah event resmi didukung pemerintah kabupaten melalui bupati yang dihadiri Pak Kadis, yang impactnya timbul 1.500. Kok sampah? Sampah masalah bukan? Nah, hari ini ada kegiatan resmi di Pendopo Kabupaten Tangerang yang menimbulkan 1.500. Ada yang mau membuat status begitu narasinya? Hari ini aku ikut acara di Pendopo. Jangan dong Pak. Oh, jangan. Kan udah diminimalisir dalamnya ini Pak Imam. Baik, saya sekali lagi minta maaf bila ada beberapa diksi yang belum pas atau tidak umum, belum pernah diketahui oleh ibu bapak peserta sekalian. Saya coba rangkum pertama dari Pak Kepala Dinas Pendidikan, sampaikan bahwa sudah beberapa dilakukan kegiatan lomba sekolah sehat UKS, begitu tadi. Kemudian dilanjutkan dari pimpinan UNESA tadi, ibu bapak guru jangan hanya melarang anak jangan membuang sampah sembarangan, tapi ibu bapak guru malah tadi saya catat begitu. Berikutnya dari UNIPMA, sekarang ini sudah luar biasa perubahan, terjadinya gombal warming, Global warming Bapak. pemanasan global. Ya, Mbak Ririn sampaikan luar biasa secara makro Indonesia peringkat ke-7. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Tidak perlu jauh-jauh. Konsep hidup yang dari kecil saya diajarkan pepatah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, terakhir bersih pangkal sehat. Apakah peserta hari ini termasuk sehat? Belum tentu, saya belum melihat apakah bersih. Oh iya, rajin pandai makanya bersih sehat. Untuk sehat harus bersih, gitu kan? Nah, nanti kita cek satu-satu. Deret di muka depan saya, taruh tangan di depan. Saya mau lihat buku Anda. Saya juga lihat. Oh. Jari yang begini diberi pewarna itu no one. Tidak apa-apa. Yang penting potong pendek. Anda oke. Ada sidang ini Bapak Ibu. Di sidang. Kira-kira begitu perasaannya muridnya ya kalau di sekolah di sidang Bapak Ibu guru. Di Kerajaan 3 dengan ibu siapa? Baik, Ibu Sumini SD Kerajaan 3 punya panjang. Ibu Sumini SDN Kerajaan 3, Kecamatan Marang ya Bu? Kecamatan Marang. Punya panjang. Saya tahunya Anda berasal dari dua suku. GU itu guru, tadi gugu, kemudian RU itu didiri. Saya akan rekomendasikan ke SDN Kerajaan 3, nah tiru Bu Sumini ya, panjangin kukumu. Gimana, cocok nggak Bu Sumini? Oke, kita geser. Kedua, terkait persampahan, terkait sampah. Saya diminta memang sesinya tentang itu. Ada 3 sekolah di Magetan, SMP Negeri 4 Magetan, SMP Negeri 2 Parang, SMP Negeri 1 Mauspati. Hari ini saya ditemani mana teman saya, gambar dari SMP 1 Mauspati mana? Boleh Bu ke depan. Silakan Ibu. Sepertinya ngajak anak-anak juga. Silakan ikut di depan. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa ada satu dari saya
kecil diberi ilmu terkait sampah yang kemudian saya beredar ke Indonesia manapun ternyata sama. Yakni bunyinya buanglah sampah Pada tempatnya. Oh, di Magetan masih begitu sampai sekarang ya. Saya SDN Pelangkrongan 1, SMP Negeri 1 Poncol, SMA 2 Magetan dulu begitu. Ternyata sampai sekarang ilmunya begitu sama ya berarti. Ya, adakah yang sudah menjinggelengi dinding laptop saya? Ada yang mau komentar? Tulisannya besar di atas. Buanglah sampah dengan tempatnya. Tidak umum kan? Ya, saya yakin kalau itu status saya banyak yang komen. Itu salah cetak dan macam-macam. Kok? Nah, kira-kira komen kan begitu. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ini waras. Mohon maaf saya tadi belum sampaikan ada not dari saya. Saya punya beberapa diksi yang nanti minta maaf kalau tidak pas, tapi saya yakinkan ke Anda semua bahwa maknanya tepat. Karena kalau saya bilang waras tidak waras, rasional tidak rasional, masuk akal tidak masuk akal, logis garing logik atau tidak logis garing tidak logik, maknanya sama kan? Kebetulan saya biasa menggunakan diksi waras tidak waras. Mungkin bagi Anda kok begitu ngomongnya, padahal maknanya sama. Oke, kita cek. Bu Sumini. Bu Sumini setelah ini terkenal loh, Pak. Ya, kalau Pak Bu Sumini dia viral. Berapa anak didik di sekolah Ibu? Total aja berapa? 47 satu sekolah. Oke. Di setiap kelas Anda disiapkan tempat sampah berapa, Bu? Ya. Di luarnya. Satu atau dua tempat? Satu. Baik. Semuanya perhatikan bahwa bicara tempat sampah ini akan terjadi perubahan bila Anda mengikuti materi ini. Dengan dinding laptop saya tulisan besar di atas itu belum umum tapi yakin ini sudah berjalan. Pak Kepala Dinas tadi bercerita dalam pengantar sambutannya bahwa 2022 bulan September beliau berkunjung ke tulisan ini dan beliau sebut tadi sekolahnya begini kan ya, bagus kan gitu ya. Ya, apa itu? Diskusi tempat sampah, Mas operator.